Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venerio Theodorich, NIM 1905 120404036. Kali ini saya akan melakukan tentang routing statik. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu apa itu routing statik. Routing statik itu adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Kelebihannya adalah meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Routing statis lebih aman, yang terakhir adalah administrator bebas menentukan jalur jaringan. Lalu kekurangannya adalah network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Hanya bisa untuk jaringan berskala kecil, konfigurasi lebih rumit apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama, yang terakhir jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Baiklah, langsung kita mulai saja praktek routing statiknya menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat skenario-nya. Di sini ada 3 PC, 2 server dan 3 router. PC1 ini IP konfigurasinya adalah 19 dengan IP address 19.192 168.1.1. Dengan PC2 IP addressnya 192.168.1.66. PC3 IP addressnya 192.168.1.253. Di server 1 di sini menggunakan IP address 33.33.33.1. Di server 2 menggunakan IP address 43.43.43.1. Baiklah, langsung kita mulai skenario-nya. Udah lebih gampang. Nah, buat seperti ini. Kita masuk ke mode simulation. Filter kita hanya memakai isi ICMP saja. Oke. Baiklah, kita pakai simple PDU. Simple PDU yang pertama dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC2, PC1 ke router 1, router 1 ke PC2, PC2 dikembalikan lagi ke router 1, dan router 1 kembali ke PC1. Oke, sukses. Yang kedua, PC1 ke PC3, kita delete. PC1 ke PC3. Nah, dari PC1 ke router 1, ke router 2, ke PC3, dikembalikan ke router 2, kembali ke router 1, dan kembali lagi ke router 1 dengan sukses. Kita delete. Lanjut lagi ke PC1 ke server 1, PC1 ke server 1, PC1 ke router 1, ke router 3, ke server 1, ke router 3, ke router 1 lagi, dan kembali ke PC1 dengan sukses. Lanjut PC1 ke server 2. Kita delete simple PDU PC1 ke server 2. PC1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 ke router 3 lagi, router 3 kembali ke router 1, router 1 ke P1 lagi dengan sukses.
Oke. Sekarang kita mulai dari PC3 simbol PDU. PC3 ke PC1. Router 2 ke router 1 ke PC1, kembali ke router 1, kembali ke router 2, dan dikembalikan lagi ke PC3 dengan sukses. Just lanjut ke PC3 ke PC2. Simbol PDU PC3 ke PC2. PC3 ke router 2. Router 2 ke router 1. Router 1 ke PC2. PC2 dikembalikan ke router 1. Router 1 ke router 2 lagi. Dan kembali lagi ke PC3 dengan sukses. Kita delete dari PC3 ke server 1. PC3 server 1. Ke router 2. Dikirim ke router 3. Ke server 1. Dikembalikan ke router 3. Dikembalikan ke router 2. Dan kembalikan dari ke awal yaitu PC3 dengan sukses. Sekarang dari PC3 ke server 2. Kita mulaikan ke router 2, ke router 3, ke server 2, lalu dikembalikan ke router 3, dikembalikan ke router 2, dan berakhir kembali ke awal yaitu PC3 dengan sukses. Delete, PDU lagi, kita mulaikan dari server 1. Server 1 ke server 2. Server 1 ke router 3. Router 3 ke server 2. Server 2 kembali ke router 3. Router 3 kembali ke awal server 1 dengan sukses. Delete simulasinya. Simbol PDU lagi dari server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Server 1 ke router 3. Router 3 ke router 1. Router 1 ke PC1. Dari PC1 setelah diterima dikembalikan ke router 1. Dikembalikan ke router 3. Dan berakhir kembali ke awal di server 1 dengan sukses. Selanjutnya dari video dari server 1 ke PC2. Server 1 ke router 3. Dilanjutkan ke router 1. Dilanjutkan ke tujuan PC2. Lalu dikembalikan ke router 1. Dikembalikan lagi ke router 3. Dan berakhir di awal server 1 dengan sukses. Delete. Lalu simbol PDU ke PC3 dari server 1 ke PC3. Oke, kita mulaikan dari server 1 ke router 3. Router 3 ke router 2. Router 2 ke tujuan PC3. Lalu dikembalikan ke router 2. Dikembalikan lagi ke router 3. Dan berakhir di awal yaitu server 1 dengan sukses. Nah, setelah kita melakukan proses dengan simulation, sekarang kita menggunakan command prompt percobaan ini dengan real time. Lalu kita langsung dengan command prompt. Di sini kita pakai codingnya adalah tracer 192.168.1.66 dari PC1 ke PC2 ini. Di PC2 kan IP address-nya kan 192.168.1.66. Biar cepat kita copy saja untuk selanjutnya nanti. Copy. Oke, kita enter. Transfer complete. Lanjut ke PC1 ke PC3. Paste. PC3 dengan IP address 192.168.1.253. Kita enter. Transfer complete. Lalu dari PC1
ke server 1. Server 1 di sini IP address-nya 33.33.33.1. Tracer complete. Kita paste lagi. Dari server 1 ke server 2. Server 2 IP address-nya adalah 43.43.43.1. Tracer complete. Oke. Setelah itu kita mulakan dari PC3. Ketika command prompt paste. PC3 ke PC1. PC1 di sini 192.168 di 1.1. Oke. Tracer complete. Selanjutnya PC3 ke PC2. Di sini IP address-nya 1.66. Oke, tracer complete. Setelah itu ke server 1. Server 1 IP address-nya 33.33.33.1. Tracer complete lagi. Oke. Lalu PC3 ke server 2. Tracer, nah di sini server 2 43.43.43.1. Tracer complete. Sekarang kita mulai dari server 1 ya. Command prompt dari server 1 ke server 2. Di sini server 2 IP address-nya 43.43.43.1. Oke, tracer complete. Dari server 1 ke PC1 dengan 192.168.1.1. Nah. Lalu dari server 1 ke PC2. Tekan PC2 IP address-nya akhirnya 66. Tracer complete. Yang terakhir server 1 ke PC3. Ya, PC3 itu IP address-nya 253. Oke. Di sini tracer complete. Di sini. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.